Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai angka psikologis dari market. Oke teman-teman, jadi gini, pernah nggak kesulitan mencari level support resisten? Kayak misalnya contoh kasusnya adalah gini ya. Jadi teman-teman itu melihat di market ya, kita pakai warna hijau. Nah, market itu naik terus kayak gini. Nah, otomatis kita mencari level support resistennya itu kan resisten lah ya. Let's say resisten itu kan ada di sini ya. Patokannya itu kalau nggak pakai indikator ya pakai apa lagi? Oke, let's say kita pakai Fibonacci bisa. Ya, kalau teman-teman nggak menemukan Fibonacci, nggak di Fibonacci itu ternyata nggak ada misalnya, pakai apa coba? Karena kalau kita terus cari ke belakang terus ke sana, itu ternyata nggak nemu level resistennya. Ya, teman-teman mundur di market yang ke belakangnya itu nggak nemu. Solusinya apa? Ya solusinya adalah pakai angka psikologis. Gitu. Solusinya pakai angka psikologis. Atau ya tetap pakai angka psikologis, pakai indikator pun misalnya pakai indikator Ichimoku itu bisa sih, bisa, tetapi tidak menjawab bahwa level resisten itu seimbang ya atau ideal. Ya, idealnya level resisten yang ideal atau support yang ideal itu yang kayak gimana? Yang jaraknya itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, gitu. Ya, jadi diperlukan yang namanya angka psikologis ini. Nah, angka psikologis ini kenapa bisa dikasih nama itu? Karena gini, contohnya gini lah ya, di pasar harga apa ya yang teman-teman paling sering ketahui ya, di let's say kalau di mobil bekas itu harganya ya naik turun kayak gitu ya, dan setiap mobil itu beda-beda. Let's say di emas lah ya, emas rupiah ya, teman-teman beli di toko emas. Nah, harga 1 juta itu jadi angka psikologis dari harga emas ini di toko emas 1 juta ya. Kemudian 1.100.000 naiknya, terus kemudian 1.200.000 dan seterusnya seperti itu. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Jadi kita sudah bisa menebak angka bulat dari yang ada di ini ya, yang ada di market ya. Jadi ini misalnya harga emas nih ya, harga emas ya. Harga emas. Nah, di sini harganya itu lagi ada di 990,500 lah, saya kayak gitu ya harganya. Jadi sekarang bagaimana sih penerapannya ke market? Let's say kita mau ke gold dengan USD ya. Ini kalau kita cari angka level support resistennya kan gampang ya, terdekat di sini, resisten terdekat di sini, support terdekat di sini. Nah, kalau kita mau cari level support resisten pakai angka psikologis, misalnya di B1. Oke, sebentar login ya, masih login. D1 ini nggak ada ya. Let's say di monthly lah ya. Oh, monthly ada ini ya, ada sebentar. Wow, historis transaksinya banyak banget. Coba saya turunkan ke H1 aja. Nah, let's say kita mau cari angka psikologis di sini. Jadi untuk menentukan angka psikologis itu kayak gimana? Ya. Nah, gampangannya kita cari angka pembulatan dari dari harga-harga yang ada di sini nih ya. Kita cari pembulatan angkanya. Ya, misalnya gini. Misalnya nih, sekarang kan ada di 203 nih ya, di 2032 gitu. Nah, sekarang
angka terdekatnya itu adalah di 2035 di area sekitar sini. Nah, ini dijadikan sebagai pivot point-nya untuk pergerakan harga emas saat ini. Lalu angka ke atas lagi di sini itu di 2040. Ya, jadi misalnya ini akan mempermudah buat teman-teman kayak gini. Emas kalau beli sekarang ya harganya di 2032. Beli sekarang. Targetnya di berapa? Ya 2040. Ya, kita langsung bulatkan. Naik lagi ke 2050. Naik lagi ke 2060 dan seterusnya. Dibulatkan 10 angka seperti itu. Begitu juga di bawahnya, juga seperti itu. Ini kan di 32 ya. Berarti di bawahnya di 2020. Berarti di sekitaran mana ini, tak hapus dulu ya. Oke, di sekitaran 20 di sini. Ada di sekitar sini. Sell di sini ya. Ini jaraknya jauh karena di sini masih ada 2030-nya. Ya, jadi jaraknya masih cukup jauh. Jadi ini. Nah, terus ke bawah lagi di 2010. Ke bawah lagi di 2000. Nah, angka ini masuk. Ya, angka psikologi angkanya masuk. Ada pembulatannya. Nah, paling gampangnya adalah dengan membulatkan angka-angka tersebut. Nah, kalau kemudian kita tradingnya nggak di emas nih misalnya, coba kita trading di angka yang random banget ini, kayaknya di Aussie CAD ini ya. Kayak gimana sih? Apakah sama juga pembulatannya kayak gimana ya? Apakah lebih rumit atau gimana? Nah, kita lihat nih angkanya berapa di sini ya. Di sini ada 0, harga saat ini di 0,88590. Berarti coba kita geser ke atas, di sini itu ada di 0,88710. Nah, angka yang cantik gimana nih? Ya, berarti ini di atasnya ini di 600 ya, ini 700. Nah, jadi kita bisa pakai ini pakai 3 angka di belakangnya ya. Jadi misalnya 0,88500 ini sebagai pivotnya ya, ini sebagai pivotnya. Terus level atasnya itu di 0,8860600 ya. Terus di atasnya lagi di 0,88700. Ini kosongnya 2 doang ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 angka di sini. Terus atasnya di 0,88800 di sini ya, 800 berarti sekitar sini ya. Terus atasnya lagi di 900 atasnya di sini. Jadi coba kita investigasi dulu. 700 ada di sini, 700 di sini ya, terus 600 ada di sini, 400 itu ada di 500 itu ada di sini, 400 ada di sini, 300 ada di sini ya. Jadi jaraknya itu teratur ya teman-teman. 200 ada di sini, 100 ada di sini. Nah, perhatikan jaraknya itu teratur ya teman-teman. Kalau kita tarik garis ke sini teratur. Jadi kita bisa memetakan pergerakan harga dengan sangat mudah dengan menggunakan angka psikologis ini ya. Sangat mudah ya. Nah, terus kemudian kalau ada case yang lain nih, misalnya di Aussie CHF ya, sama, kita cari pembulatan angka yang dekat ya. Ini angkanya di 5 berapa? 0,57623. Nah, pembulatannya berarti di 600 ya. Ke bawahnya di 600 ya, berarti di sini 0576 itu ya. Di sini. Di level ini. Terus kemudian ke bawahnya berarti 500 ya. Ini atasnya 700, 800, 900 dan seterusnya. Ini 57 ya, 57 dan seterusnya. 7 seperti itu ya. Jadi
akan lebih mudah untuk teman-teman berpikir di luar kepala dengan menggunakan angka psikologis ini, ketimbang teman-teman harus pakai katakanlah puncak ataupun lembah, karena teman-teman tidak akan selalu melihat market terus-menerus ya. Kita bisa pakai angka patokan kita sendiri. Itu adalah yang disebut sebagai angka psikologis. Dan biasanya pelaku pasar itu juga menggunakan angka psikologis itu juga. Makanya angka psikologis ini jadi solusi buat teman-teman kalau pengen praktis mencari level support dan resisten. Tapi kalau memang teman-teman pengen memperdalam ya, pengen mendalami level support resisten tersebut ya, teman-teman bisa pakai teknik-teknik yang lain seperti puncak dan lembah dan lain sebagainya. Itu kalau memang teman-teman lagi ada di depan komputer ya, atau di depan di depan chart MetaTrader-nya. Tapi kalau lagi di jalan terus kemudian ditanya, atau misalnya di jalan kemudian teman-teman ingat, wah ini harga emas ada di mananya ya sekarang ya. Kalau misalnya harga emas itu ada di level 2032 nih, nanti kalau misalnya naik sampai angka berapa ya, kayak gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa gunakan angka psikologis dengan cara seperti itu. Gitu kira-kira teman-teman untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.